Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan aplikasi manajemen laundry yang berjudul iWash. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Siti Aminah. Lalu ada rekan-rekan saya yang bernama Davin Sofyan Pertama, Dimas Satria Pangestu, Wiko Bayu Aji Kencono, Muhammad Rifki Alfaris, Rezan Aidil Akbar, Muhammad Aji Pameling, dan Yevelinet yang sedang berhalangan hadir. Aplikasi yang kami buat ini memiliki tujuan untuk membantu laundry iWash dalam memanage laundry-nya dengan efisien. Berikut adalah aplikasi yang kami buat dan akan dijelaskan dan didemokrasikan dimulai dari Dimas. Oke, jadi aplikasi ini kayak gini ya. Di sebelah kiri ada logo iWash, sebelah kanan ada pemanggilan basic username dan password. Tekan tombol. Nah, lalu kita tekan tombolnya. Oke, halo semuanya. Sekarang kita masuk ke bagian dashboard yang merupakan halaman utama atau pusat kendali dari aplikasi iWash. Di sebelah kiri terdapat menu navigasi utama untuk mengelola data operasional. Namun fokus utama kita di halaman ini adalah memantau performa bisnis secara real time dan melihat statik layanan. Di bagian atas terdapat 4 indikator utama ringkasan bisnis beserta grafik targetnya. Perlu dicatat, seluruh data pada bagian atas ini hanya mengambil dan menghitung data dari bulan yang sedang berjalan saat ini. Pertama, total order menampilkan jumlah keseluruhan orderan masuk bulan ini, yaitu sebanyak 9 orderan. Kedua, order diproses menunjukkan ada 8 orderan yang saat ini sedang dalam pengerjaan. Ketiga, order selesai, yaitu jumlah orderan yang sudah rampung di bulan ini, yaitu baru 1 orderan. Dan keempat, pendapatan yang menjumlahkan total pemasukan bersih khusus di bulan ini, yaitu sebesar Rp418.000. Data pendapatan ini langsung tersinkronisasi dengan target bulan ini. Dari target capaian yang ditentukan sebesar Rp5 juta. Persentase capaian kita saat ini baru menyentuh angka 8,36%. Tabel kiri, sekarang kita beralih ke tabel analisis di bagian bawah di sebelah kiri. Ada 2 tabel utama. Satu tabel order baru. Ini berfungsi secara all time, menampilkan beberapa transaksi terakhir yang masuk ke sistem, memudahkan kasir memantau aktivitas terupdate. Di bawahnya terdapat tabel order terbanyak saat ini. Sama seperti indikator di atas, tabel ini menggunakan filter tanggal untuk menampilkan 4 pelanggan dengan akumulasi transaksi tertinggi, khusus di bulan ini. Berjalan saat ini. Di sini kita bisa melihat Panji Kurniawan memimpin dengan tabel transaksi Rp248 bulan ini. Di sampingnya ada layanan populer. Di bagian ini berbeda dengan data bulanan sebelumnya. Tabel ini bersifat real time atau akumulasi total sejak aplikasi digunakan. Sistem mendeteksi total penggunaan dari setiap layanan untuk melihat tren jangka panjang seperti yang terlihat. Layanan cuci ekspres menjadi yang paling diminati sepanjang operasional iWash dengan total 14 kali penggunaan. Oke, selanjutnya dilanjut oleh Wiko. Oke, sekarang kita masuk ke menu pelanggan. Di bagian atas terdapat form pelanggan yang digunakan admin untuk mengelola data. Ada hal penting yang harus diperhatikan saat ingin menambahkan data pelanggan baru. Admin cukup mengisi nama, nomor telepon, alamat. Dan untuk bagian ID pelanggan dan total laundry itu akan terisi otomatis oleh sistem. Dan di sebelah kanan juga ada
fitur tambah, ubah, hapus, dan segarkan untuk merefresh data. Dan kita juga bisa mencetak data pelanggan. Contoh kita memilih Panji Kurniawan, lalu, lalu kita pencet cetak, nanti data akan tercetak oleh sistem. Nah, contohnya seperti berikut. Selanjutnya, saya akan berpindah ke bagian layanan. Di bagian atas terdapat statistik layanan. Dan di bawah sebelah kanan terdapat daftar layanan untuk melihat daftar layanan yang sudah ada. Dan kita juga bisa menambahkan daftar layanan baru. Contohnya kita tulis cuci karpet. Dan harganya 15.000. Lalu tambah. Maka ada layanan akan muncul di sebelah kanan. Dan kita juga bisa hapus jika ada layanan yang salah. Contohnya seperti cuci sepatu, lalu kita hapus. Lalu yes, maka layanan akan hilang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dapin. Selanjutnya ada kita ke order list. Di bagian order list di atas terdapat filter yang muncul misal antrian. Ini akan mengubah tabel yang muncul hanya berstatus antrian saja. Misal kita bisa proses, kita yang muncul akan hanya proses saja. Dan ini berlaku ke semua, misal kemas, selesai, atau misal semua ini semua status akan ditampilkan. Lalu di bagian bawah ini ada form pelanggan. Misal kita pilih ini data dari member atau misal kita mau pakai yang non member juga bisa, tapi ngisi ulang. Kita sini ambil yang dari member aja, terus pilih jenis suciannya, express. Misal kita isi 4 kilo, status antrian, kita tambah. Sekarang muncul 4 kilo antrian. Lalu kita bisa ubah juga status ininya, misal mulai ke kemas, kita ubah, lalu kita segarkan. Maka akan berubah jadi kemas. Selanjutnya ke panel transaksi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Haji Pameling. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu pembayaran atau menu transaksi. Menu ini digunakan untuk memproses pembayaran pesanan laundry yang sudah selesai dikerjakan. Halaman ini dirancang agar proses pembayaran menjadi lebih cepat, mudah, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan saat transaksi. Di bagian sebelah kiri terdapat tabel order yang berisi daftar pesanan pelanggan dengan status pembayaran yang belum lunas. Kasir hanya perlu memilih salah satu order yang akan dibayar. Setelah dipilih, sistem akan langsung menampilkan informasi singkat mengenai pesanan tersebut, seperti nama pelanggan, nomor telepon, total tagihan, dan status pembayaran. Kemudian, di bagian kanan terdapat ringkasan pembayaran. Pada bagian ini ditampilkan informasi transaksi secara lengkap, mulai dari nomor order, nama pelanggan, subtotal, diskon jika ada, hingga total pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan. Sebagai contoh, pada transaksi ini subtotal pesanan adalah 160.000. Karena pelanggan merupakan member, pelanggan mendapatkan potongan diskon sebesar 5.000. Jika subtotal melebihi 100.000, akan mendapatkan diskon 10.000 rupiah, sehingga total yang harus dibayarkan menjadi 145.000. Nominal tersebut juga ditampilkan dalam bentuk terbilang agar lebih jelas dan mengurangi risiko kesalahan saat membaca jumlah pembayaran. Di bawahnya tersedia pilihan metode pembayaran, yaitu tunai dan transfer. Kasir cukup memilih metode yang sesuai dengan cara pelanggan melakukan pembayaran. Apabila kasir salah memilih orderan, tersedia button batal pilih untuk membatalkan pilihan dan memilih transaksi yang benar. Jika pembayaran sudah diterima, kasir tinggal menekan tombol konfirmasi pembayaran. Setelah itu, sistem akan otomatis mengubah status pembayaran menjadi lunas, menyimpan data transaksi ke dalam database, mencatat pemasukan pada laporan keuangan, dan secara otomatis mencetak struk pembayaran
sebagai bukti transaksi yang dapat langsung diberikan kepada pelanggan. Dengan adanya pembayaran ini, proses transaksi menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan seluruh data pembayaran serta pemasukan usaha dapat tercatat secara otomatis sehingga memudahkan pengelolaan keuangan laundry. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya, Faris. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian karyawan. Di sini bagian karyawan berfungsi untuk mengelola data karyawan seperti menambah, mengubah, menghapus, menampilkan, dan mencetak data karyawan. Pada bagian atas terdapat filter untuk menampilkan atau menyaring data sesuai posisi yang ada. Di bawahnya terdapat tabel karyawan yang berisi informasi seperti ID karyawan, nama, nomor, telepon, alamat, posisi, gaji, dan jenis kelamin. Di bawahnya terdapat form input yang terdiri dari nama, nomor telepon, alamat, posisi, ID karyawan, gaji, dan jenis kelamin. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan yang baru. Saya akan isi nama Akbar, nomor telepon, alamat, posisi, gaji, terakhir jenis kelamin. Kemudian kita tekan tombol simpan, lalu sistem akan masuk ke bagian tabel karyawan di atas. Selanjutnya kalau misalnya kita mau mengubah data karyawan, kita tinggal pilih karyawan yang mana pada tabel di atas, lalu kita edit sesuai apa yang ingin saya ubah, kita ubah. Contoh gaji, lalu kita tinggal tekan tombol save. Lalu otomatis akan terupdate di atas. Selanjutnya, jika ingin menghapus data, kita tinggal pilih pada tabel di atas, lalu kita klik hapus data. Oke, untuk tombol segarkan itu digunakan untuk mengembalikan tampilan form ke kondisi awal. Saat tombol ini ditekan, data pada tabel akan dimuat ulang dan form input akan dikosongkan sehingga siap digunakan kembali. Terakhir, mencetak data, yaitu dengan cara cetak data karyawan yang di bagian bawah. Lalu akan menghasilkan laporan data karyawan yang siap dicetak pada yang disimpan pada dokumen. Laporan ini berisi seluruh data karyawan yang ada pada database sehingga memudahkan proses administrasi dan dokumentasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh David. Baik, sekarang masuk ke panel keuangan. Di dalam panel keuangan terdapat pemasukan. Di dalam pemasukan ini pertama ada filter dulu. Ini sama seperti yang ada di order list. Lalu di tabelnya ini mengindeks dari list order. Ini kurang lebih sama, hanya bedanya di bagian status pembayarannya ini diambil yang sudah lunas saja. Lalu di bawahnya ada pengeluaran. Di bagian pengeluaran juga sama, ada filternya. Lalu di bagian bawahnya juga ada tabelnya seperti di sini. Cuma ada sedikit perbedaan karena ini buat pengeluaran operasional iOS Laundry. Lalu di bawahnya ada untuk mencetak laporan, tapi sebelum masuk sini kita akan keluar dulu untuk mengisi form, mencoba menambahkan atau mengubah di bagian sini. Untuk pertama kita isi nama barangnya dulu, misalnya bayar air, barang operasional, misalnya 50.000, ini just satu kali aja. Lalu kita simpan, nah, dia akan muncul di sini. Misal pengen kita ubah, misal harganya ternyata nggak segitu, kita coba 60.000, coba edit, maka akan jadi 60.000. Setelah itu kita akan mencoba mencetak mencetak apa? Mencetak masukan. Misal kita ambil tahun ini dan
Ini pemasukan, ini kita coba cetak, kita akan simpan, dan akan muncul PDF laporan pemasukan periode tahun ini. Nah, kembali lalu kita coba cetak untuk pengeluarannya tahun ini juga. Kita cetak. Ini juga akan mencetak laporan pengeluaran periode tahun ini. Ini sama kayak yang tadi. Lalu setelah itu kita akan coba logout. Ini akan kembali ke login page yang awal tadi. Selanjutnya akan dilanjut oleh MC. Kelompok 4 atas demokrasi aplikasi yang sangat jelas dan komprehensif. Itulah tadi pemaparan serta demokrasi dari proyek perancangan sistem aplikasi manajemen pada Laundry iWAS. Kami berharap sistem ini dapat menjadi solusi digital yang nyata dan efisien bagi industri laundry ke depannya. Saya selaku MC mewakili kelompok mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan selama presentasi berlangsung. Selamat siang. Terima kasih.